Episode dimulai ketika Dewi Radha mengambil mentega dan mencicipinya. Setelah itu, dia memberikan mentega kepada Sri Krishna. Sri Dharma yang melihat itu merasa tidak senang. Dia berpikir, cara Radha memberikan makan kepada Krishna tidak sopan. Lalu Sri Dharma menghentikan mereka dan berkata, "Cukup, apa yang kau lakukan?" Radha mengatakan bahwa dia memberi makan kepada Krishna. Sri Dharma menuduh Radha bahwa dia memaksa para gopi atau pengikutnya untuk mengambil namanya sebelum Krishna. Seharusnya nama Krishna harus disebut terlebih dahulu, bukan Radha Krishna, namun Krishna Radha. Dan ini adalah sebuah kebodohan yang sangat besar, ucap Sri Dharma kepada Radha. Lalu datang menghampirinya dan mengatakan, itu hanya sebuah pemandangan. Ketika seseorang menyebut nama Radha Krishna, maka matahari akan muncul dan terbit. Dan di malam hari, matahari akan terbenam. Ketika matahari ada di tempatnya, hanya bumi yang akan berputar. Sri Dharma mengatakan, kau telah memaksa murid-murid untuk mengambil dan menyebut namamu sebelum nama Krishna. Dan mulai sekarang, semua orang akan menyebut nama Krishna terlebih dahulu sebelum menyebut namamu, ucap Sri Dharma kepada Radha. Dia kemudian mengucapkan hidup Sri Krishna. Para gopi di belakangnya menirukan dan mengucapkan hidup Sri Krishna. Setelah Sri Dharma mengucapkan itu, perubahan iklim terjadi. Matahari terbit, pepohonan yang semula kering tumbuh menjadi subur, dan semua tampak begitu indah. Lampu-lampu bercahaya. Lalu Sri Dharma menjelaskan dengan nama Krishna seluruh tempat menjadi bersinar. Lalu dia melihat seekor cacing sedang berjalan. Kemudian meminta para gopi untuk menyebut nama Radha. Dan lihatlah, ketika kalian menyebut nama Radha, maka apa yang akan terjadi kepada cacing itu? Radha memberikan isyarat kepada para gopi untuk menuruti Sri Dharma. Mereka mengucapkan hal yang sama. Cacing menjadi terbakar menjadi abu. Semua terkejut melihat perubahan itu. Lalu Sri Dharma melihat sebuah kupu-kupu sedang terbang dan meminta para gopi untuk menyebut nama Radha. Mereka mengatakan, Radha, Radha. Kupu-kupu yang semula indah menjadi terbakar dan menjadi abu. Lalu Sri Dharma mengatakan, inilah yang akan terjadi ketika kalian semua mengambil nama Radha sebelum nama Krishna. Lalu dia memperingatkan mereka untuk tidak menyebut nama Radha sebelum menyebut nama Krishna. Sri Dharma kemudian berjalan ke arah Krishna dan memohon kepadanya untuk mengumumkan kepada semua orang bahwa Krishna lebih tinggi daripada Radha, doa lebih tinggi daripada pikiran. Krishna mengatakan, sebelum aku mengambil sebuah keputusan apapun, aku ingin beristirahat sebentar. Lalu ia pergi sambil melihat Radha yang sedang bersedih. Sri Dharma berjalan pergi dengan marah sambil menatap Radha. Seorang anak kecil memegang tangannya dan memintanya untuk menyebut nama Radha, Radha. Namun Sri Dharma menuduh Radha telah melakukan sihirnya kepada semua orang dan dia telah mengundang kehancurannya. Krishna memandang Radha lagi. Radha tersenyum melihat Krishna pergi. Setelah beberapa saat, Sri Dharma bertemu dengan Krishna. Krishna berkata kepadanya, aku ingin berpikir secara mendalam dan tidak ada yang akan menggangguku. Jika kau akan menjadi pengawalku, kau tidak akan membiarkan gangguan masuk dan menggangguku.
Sri Dharma meyakinkan bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun masuk untuk mengganggu Krishna. Lalu Krishna masuk ke dalam istananya dan menutup pintu. Radha berjalan ke gadis kecil itu. Gadis kecil meminta Radha untuk memberitahu semua orang agar ia menyebut namanya kembali. Radha memeluknya dan menghiburnya. Para gopi melihat mereka dan berpikir, kita perlu memberitahu yang lainnya, dan mereka bergegas kepada gadis-gadis lain untuk memberitahu mereka seluruh kejadian. Gadis kecil bertanya kepada Radha, apa yang akan terjadi sekarang? Radha mengatakan bahwa Krishna akan segera memanggilku. Krishna yang ada di dalam istana, dia berdiri di belakang tembok sambil memanggil nama Radha. Radha dapat mendengar itu dan dia berjalan menuju istana. Namun Sri Dharma tidak mengizinkan Radha masuk dan menghentikannya. Radha mengatakan kepadanya bahwa Krishna telah memanggilku, jadi aku harus masuk ke dalam istana. Sri Dharma mengatakan kepada Radha, Krishna sendiri telah memerintahkanku untuk tidak membiarkan siapapun mengganggunya. Jadi, kau tidak bisa masuk dan menemuinya. Para gopi menghampiri gadis kecil itu dan bertanya di mana Radha. Gadis mengatakan bahwa Krishna telah memanggilnya dan dia telah pergi untuk menemui Krishna. Krishna memanggil Radha berulang kali. Sri Dharma memperingatkan Radha bahwa dia harus melewati keyakinannya jika ingin masuk. Radha mengatakan, aku sangat menghormati keyakinanmu. Jadi, untuk itu kau tidak perlu menghentikanku. Biarkan aku masuk dan menemui Krishna. Sri Dharma mengatakan, kau dihormati melalui sihir. Dan begitu Krishna mengumumkan, kau melakukan sihir, maka kau akan segera keluar dari tempat ini. Radha mengatakan Krishna ada di dalam ingatannya dan tidak ada yang lebih kuat dari ingatan. Sri Dharma memperingatkan untuk tidak masuk. Jika kau bersikeras untuk masuk, aku akan mengambil ingatanmu dan merebutnya. Radha mengatakan, aku bukan Radha jika aku tidak bertemu dengan Krishna karena rasa takut kehilangan ingatanku. Lalu dia berjalan untuk membuka pintu istana dan ketika itu kemarahan Sri Dharma telah mencapai puncaknya sehingga dia mengucapkan kutukan untuk Radha. Untuk Radha bahwa dia akan pergi meninggalkan Goloka dan tinggal di bumi yang jauh dan fana dari Krishna. Sri Dharma mengatakan bahwa Radha tidak akan mengingat Krishna selama 100 tahun dan harus berpisah selama itu. Mendengar kutukan itu, air mata membasahi pipi Radha dan Krishna. Lalu Krishna membuka pintu dengan mata yang berkaca-kaca dan menatap Radha. Sri Dharma mengatakan dia telah melewati rintangan Krishna dengan membuang Radha keluar dari Goloka. Gopi mengatakan, kau melakukan kesalahan yang begitu besar. Sri Dharma menjelaskan bahwa aku telah melakukan hal yang benar. Semua bersedih atas kutukan yang diterima oleh Radha. Gopi mengatakan dia telah melakukannya dengan benar sebelumnya. Dan gadis kecil itu meminta untuk menyebut Radha-Radha dan mengatakan dia adalah cacing dan mendapat bukti ketika mereka semua menyebut Radha-Radha. Jika kalian menyebut Radha-Radha lagi, dia akan mendapatkan bukti terakhir dan akankah jiwanya atau atmanya bertemu dengan para dewa. Lalu Sri Dharma menyadari kesalahannya dan mulai menangis. Radha menyentuh Sri Dharma dan mengatakan, setiap kesalahan ada alasan di baliknya. Apapun yang terjadi,
adalah dengan persetujuan Krishna. Sri Dharma melihat Krishna dan berkata kepada Radha, "Karena aku, kau harus pergi meninggalkan Goloka, dan aku telah melakukan kesalahan yang besar." Radha menjelaskan terkadang dosa berubah menjadi perbuatan baik dan bertanya apa pesan dari Dewa Brahma. Dharma berkata bahwa sudah waktunya Krishna pergi ke bumi. Dia kemudian menangis bahwa dia telah melakukan kesalahan yang begitu besar. Krishna berkata, "Aku harus pergi ke bumi untuk mengingatkan bahwa cinta adalah awal dan akhir dari segalanya, dan aku harus membuktikan itu." Gadis kecil meminta Sri Dharma untuk setidaknya mengucapkan Radha Radha sekarang. Sri Dharma mengucapkan Radha Radha. Para gopi bernyanyi dengannya. Lalu jiwa gadis itu bercahaya dan pergi menghilang dari sana. Setelah beberapa saat, Krishna membuat Radha bersiap dan dia menghiasi Radha serta meriasinya. Mereka berdua sama-sama sedih karena akan berpisah. Lalu Krishna mengatakan, "Tidak perlu kau pergi dalam bentuk ini di bumi. Aku akan meriasimu dalam wujud yang berbeda." Krishna mengatakan, "Aku akan waspada jika kau mengubah riasanmu." Radha bertanya, "Mengapa?" Krishna mengatakan, "Jika aku jatuh cinta pada orang lain dan mencoba mengajari mereka cinta." Radha dengan marah mengatakan, "Aku tidak akan mengampunimu jika kau melakukan itu." Lalu Krishna berlari dan Radha mengejarnya di belakang. Kemudian dia mengambil sebuah batang pohon dan berlari menghampiri Krishna. Radha akan memukul Krishna, namun Krishna mengulurkan tangannya dengan mata yang berkaca-kaca. Dia berhenti dan bertanya, "Mengapa kau akan datang?" Krishna mengatakan, "Kau mendapatkan kutukan dan itu akan sangat sulit bagimu." Radha mengatakan, "Jalan yang mudah bukanlah jalan cinta." Dia mengulurkan tangan dan meminta untuk mengucapkan selamat tinggal. Krishna bertanya, "Apakah kau sangat ingin pergi?" Radha mengatakan, "Lebih awal aku pergi akan lebih baik dan aku akan segera kembali." Kemudian Krishna menyentuh tangannya, namun Radha berbalik dan menangis. Dia kemudian memegang tangan Radha dan mereka berdua larut dalam kesedihan. Krishna lalu memanjakan Radha dan memasangkan mahkota kepadanya, serta mendoakan kepada Radha. Mereka berdua pergi di sebuah tempat yang dekat dengan air terjun. Radha menyentuh air terjun itu dengan tangannya dan berubah menjadi air. Dengan wajah tersenyum, Radha menghilang dan siap turun ke bumi. Sekian sinopsis pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan sampai jumpa.